Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada halaman yang ke-14, langsung halaman ke-14, yaitu Ususul Aqidah Al-Islamiyah, pondasi-pondasi akidah Islam. Pondasi-pondasi akidah Islam. Kita masih pada kitab kita Nubdhah fi Al-Aqidah Al-Islamiyah, yaitu cuplikan dari akidah Islam. Dan pembahasan ini kita masuk pada pembahasan Ususul Aqidah Al-Islamiyah, yaitu pondasi-pondasi akidah Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala sebagai penulis, Ususul Aqidah Al-Islamiyah, pondasi-pondasi akidah Islam. Ad-dinul Islami kama sabaqa an awdahna aqidah wa syari'ah wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi wa dzakarna arkanahu allati tu'tabaru asasan li syara'ihi. Agama Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya dia adalah akidah dan syariat. Jadi inti daripada Islam ada dua. Keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang dinamakan dengan akidah, dan yang kedua adalah tata cara beribadah. Tata cara beribadah yang biasa kita kenal dengan fikih. Ya, fikih. Inti daripada syariat ada dua, akidah dan fikih. Yaitu bagaimana meyakini Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua ya pondasi atau inti daripada agama, yaitu apa? Keyakinan dan masalah tata cara beribadah. Dan ini juga syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana itu adalah akidah, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW, dan itu adalah fikih atau tata cara dalam beribadah. Kemudian ya beliau sebutkan bahwasanya telah disebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian beliau mengatakan amal aqidah al-islamiyah fa ususuha al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Adapun akidah Islam, pondasinya adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ini adalah 6 pondasi dalam iman, yang mana kita biasa kenal dengan rukun iman. Rukun iman apa? Ada 6. Dan ini ditunjukkan padanya Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu yang wadih, yang jelas. Insyaallah Taala semua kita telah mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Allah mengatakan apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebajikan itu engkau hanya menghadap wajahmu ke timur maupun barat. Walakinnal birra, akan tapi kebajikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan 50, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yaitu sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan apa? Dengan takdir. Dan juga Nabi SAW itu mengatakan tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang ya al-iman, beliau mengatakan iman adalah antuk menabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, dan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu masalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,
Beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung 4 rukun. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung 4 rukun. Maka orang harus beriman kepada Allah dari 4 sisi ini. Ya, dari 4 sisi ini. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, mengimani wujud Allah Azza wa Jalla. Mengimani bahwasanya Allah itu ada. Wujud maksudnya ada ya. Mengimani bahwa Allah itu ada. Barang siapa yang tidak mengimani Allah ada, maka dia apa? Tidak beriman kepada Allah. Yang pertama, mengimani Allah itu apa? Ada. Yang kedua, mengimani segala perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah itu memiliki apa? Perbuatan untuk mengurusi hambanya. Seperti apa? Menurunkan hujan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, menciptakan. Ini perbuatan Allah. Ya, mengimani apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Dan mengimani bahwasanya hanya Allah lah yang berbuat demikian, tidak ada sekutu baginya. Jadi apa? Mengimani bahwasanya yang menurunkan hujan itu Allah semata. Memberi rezeki hanya Allah. Menghidupkan hanya Allah, mematikan hanya Allah. Ya, itu perbuatan Allah yang biasa kita kenal dengan apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengimani Allah dari sisi perbuatan hamba. Mengimani Allah dari sisi perbuatan hamba. Maksudnya apa? Salat hanya kepada Allah. Kemudian apa? Puasa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kita yang berbuat. Ini apa? Kita yang berbuat. Perbuatan kita. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kita yang berbuat. Jadi apa? Kita yang berbuat. Ya, kita yang berbuat. Jadi yang biasa kita kenal dengan apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kita, perbuatan kita itu uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mengimani Allah punya nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, As-Sami', Al-Basir, dan lain-lain. Dan mengimani Allah memiliki sifat yang sempurna, Maha mendengar dan pendengaran yang sempurna, Maha melihat dan penglihatan yang sempurna, ya, Maha memberi dan pemberian yang sempurna, dan lain-lain. Ini adalah 4 rukun daripada beriman kepada Allah. Ya, 4 poin penting dalam beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk poin pertama, yaitu apa? Mengimani wujud Allah Azza wa Jalla. Mengimani wujud Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan. Al-amrul awal. Adapun perkara yang pertama, al-imanu biwujudillah, mengimani wujudnya Allah Azza wa Jalla. Mengimani apa? Allah itu ada. Wujud dalam bahasa Arab maksudnya apa? Mawujud. Mawujud itu maksudnya ada. Mengimani Allah itu ada. Mengimani Allah apa? Ada. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wa syar'u wal hissu. Dan telah menunjukkan atas adanya Allah Azza wa Jalla 4 hal. Yang pertama fitrah. Fitrah kita, ya, itu menunjukkan Allah itu ada. Wal aqlu, dan akal. Akal menunjukkan Allah itu ada. Wa syar'u, dan syariat menunjukkan Allah itu ada. Wal hiss, dan apa? Panca indera menunjukkan bahwasanya Allah itu apa? Ada. Nah, Allah itu apa? Ada. Jadi ini 4 hal, ya, 4 hal, ya, 4 hal yang bisa mengetahui dengannya bahwasanya Allah itu ada. Fitrah menunjukkan Allah itu ada. Akal juga demikian. Syariat juga demikian. Dan juga panca indera juga demikian. Kita meyakini Allah itu apa? Allah itu ada. Kita bahas satu-satu. Amma dalalatul fitrah. Adapun penunjukan dalil-dalil fitrah ala wujudihi, atas ya keberadaan Allah Azza wa Jalla itu ada. Fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Dan beliau mengatakan sungguhnya setiap makhluk telah Allah tanamkan di dalam jiwanya beriman bahwasanya adanya pencipta tanpa mikir, tanpa diajari. Ini hukum asal orang itu, ya, Allah ya letakkan dalam fitrahnya
dia meyakini Allah itu ada dalam fitrahnya. Dalam apa? Fitrahnya. Wala yansarifu an muqtadha hadhil fitrah, dan dia tidak berpaling dari konsekuensi fitrah ini illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, kecuali telah terbesit, ya, telah terjadi pada hatinya apa yang memalingkan darinya. Liqaulin Nabi SAW, karena sabda Nabi SAW, ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah, tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua bapaknya lah, maksudnya apa? Ibu bapaknya, kedua orang tuanya lah yang apa? Yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hukum asal manusia apa? Mengimani adanya Allah Azza wa Jalla, mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Itu apa? Itu fitrah. Itu fitrah. Dan fitrah itu, ya, fitrah itu ada pada diri manusia. Walaupun dia sejahat apapun, semembangkang apapun. Allah bercerita tentang Fir'aun. Ya, Fir'aun. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Nabi Musa alaihissalam, mengingkari ayat Nabi Musa alaihissalam, mengingkari mukjizat dan syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum, padahal mereka itu meyakini diri mereka apa? Zulman, zalim, wa 'uluwa, dan merasa tinggi, sombong. Maksudnya apa? Fir'aun dan bala tentaranya meyakini mereka itu salah sebenarnya. Mereka meyakini bahwasanya mereka itu apa? Sok. Ya. Ya, sok. Makanya ketika dia itu tenggelam, Allah mengatakan hatta idza adrakahul gharq qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika udah tenggelam, maka apa? Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Rabb, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun engkau mengaku demikian, padahal dulu engkau apa? Termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Kemudian fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi peringatan, ibrah bagi orang setelahmu. Makanya Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih ada sebagai apa? Ibrah buat kita. Ya. Baik. Maka kan Fir'aun mengaku dan berserah diri kepada Rabbnya Bani Israel, itu Allah Azza wa Jalla. Iya, tapi udah terlambat. Kenapa? Karena taubat itu diterima kecuali sampai pada dua hal. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, nyawa sudah sampai kerongkongan. Fir'aun itu udah nyawa sudah sampai kerongkongan, maksudnya dia udah diambang kematian, maka udah nggak diterima lagi taubat. Maka kita masih bisa taubat apa? Selama belum matahari terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, kemudian al-aql, al-aql. Yang pertama tadi apa? Fitrah. Yang kedua akal. Akal menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Fali anna hadhil makhluqat, sabiqiha atau sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha. Illa yumkinu an tujada, atau an tujida nafsaha binafsihi wala yumkinu an tujada sudfah. Kata Syekh Utsaimin, sungguhnya makhluk-makhluk ini, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, semuanya pasti memiliki pencipta yang menciptakan, yang mengadakan, yang mana tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, dan juga tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Dua hal nggak mungkin. Yang pertama apa? Yang pertama, nggak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, nggak mungkin semua terjadi dengan sendirinya. Yang pertama tadi apa? Nggak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Misalnya kita makhluk,
Nggak mungkin kita menciptakan kita sendiri. Kita yang menciptakan kita sendiri, nggak mungkin. Secara akal itu apa? Nggak masuk. Karena akal manusia itu memiliki satu kaidah, yaitu apa? Hukum kausalitas, sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Ada ciptaan, ada pencipta. Ada pencipta. Ada ya makanan atau ada masakan, ada yang memasak. Ada asap, ada api dan lain-lain. Itu apa? Itu adalah sebuah hal yang masuk dalam logika manusia. Gak mungkin semua terjadi, ya, semua menciptakan dirinya sendiri. Itu gak mungkin. Yang kedua, gak mungkin semua terjadi dengan sendirinya. Maka, ya, kalau ini adalah bantahan untuk orang ateis. Orang ateis mengatakan apa? Semua terjadi dengan sendirinya. Semua terjadi dengan sendirinya. Yang mereka bilang apa? Alam semesta ini awalnya terjadi karena teori apa? Big Bang dan lain sebagainya. Oh iya. Sekarang anggaplah itu terjadi. Siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang menggerakkan itu semua? Karena hukum asal akal manusia tidak menerima adanya sesuatu yang diqqah, ya, yang detail. Itu apa? Kecuali ada penyebabnya. Contoh. Ketika Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu ingin berdebat sama orang ateis. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ingin berdebat sama orang ateis yang tidak percaya adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditentukan lokasi dan waktunya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala terpaksa sengaja terlambat. Ya, ngelewati jam yang sudah ditentukan. Pas datang terlambat, kemudian orang ateis ini nanya, dari mana kamu tadi? Kok terlambat? Ya, jadwalnya ya di sini dan tepatnya di sini, kita udah janjian untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, aku tadi melihat, terlambat tadi karena melihat ada sebuah kapal besar. Kemudian aku lihat barang-barangnya itu terangkut dengan sendirinya masuk ke kapal. Dan di kapal itu barang-barang kesusun sendiri, rapi kesusun sendiri. Habis itu apa? Kapalnya terus sendiri, kapalnya berlayar sendiri tanpa orang yang bekerja untuk nyusun barang-barangnya dan tanpa nakoda yang menjalankan kapalnya. Kemudian apa? Kata orang ateis ini, bohong, alasan doang. Gak mungkin ada kapal bisa, ya barang-barangnya tersusun dengan sendirinya. Kapal bisa berjalan sendiri, itu gak mungkin. Kamu terlambat, ngaku aja salah terlambat. Gak usah sambil bohong, gak usah pakai bohong. Karena gak mungkin ada kapal tersusun di atasnya barang-barang dengan sendirinya. Gak ada yang nyusun, tuh gak mungkin. Kata Imam Abu Hanifah apa? Kalau gitu gak usah debat. Gak jadi debat. Kenapa? Engkau mengatakan bahwasanya alam semesta yang begitu detail, indah seperti ini, itu terjadi dengan sendirinya. Dan tapi kamu mengingkari kapal yang kecil itu terjadi dengan sendirinya. Kalau seandainya kapal aja itu nggak mungkin ya tersusun barang-barang dengan sendirinya, dan kapal itu berjalan dengan sendirinya, maka apa? Kamu mengatakan itu nggak mungkin, apalagi alam semesta. Maka nggak mungkin ini semua terjadi dengan sendirinya. Secara logika demikian. Maka nggak mungkin ada misalnya kita datang ke sebuah pantai, kemudian apa? Kita melihat ada istana pasir, dibuat indah, rapi, bagus, kokoh gitu. Kemudian kita nanya, siapa yang buat? Oh, ini nggak ada yang buat. Tadi apa? Tadi ombak datang bawa pasir, kebuatlah istana pasir yang bagus kayak gini. Kita bilang apa? Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Dan semua orang pasti bilang nggak mungkin. Nah, sesuatu hal yang kecil aja itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka bagaimana dengan apa? Alam semesta. Bagaimana dengan alam semesta? Maka tapi ini jangan dipraktekin ya. Ini jangan praktekin tapi karena kriminal. Maka coba nih, ada orang ateis nih mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla
dan dia ya dan dia masih dia percaya dan dia mempercayai bahwasanya ada sesuatu bisa terjadi dengan sendirinya. Teori Big Bang lah segala macam ini dan segala macam, dan semuanya alam semesta ini gak ada pencipta, kemudian terjadi dengan sendirinya, tidak ada pencipta. Tapi jadi dipraktekkan. Malam-malam dia lagi tidur, masuk rumahnya, ambil barang-barangnya, ya, kemudian, tapi ini nggak boleh dipraktekkan ya. Jangan, ini bukan perintah. Seandainya ya, takutnya nanti ada rekaman, kepotong-potong takutan. Seandainya ada orang masuk rumah dia lagi mudik nih, dia mudik, istri sama anaknya di rumah, masuk rumahnya, kemudian dia ambil barang-barang, dia bunuh istri sama anaknya, kemudian dia pulang, lihat rumah kosong, habis ya semua barang-barang berharganya, anak istrinya sudah meninggal, kemudian dia pulang, dia nanya, mungkinkah dia punya dalam logikanya, dalam logika pikirannya, itu apa? Oh, mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Jadi gak ada yang bunuh, mati sendiri aja gitu, mati sendiri. Jadi ada tusukan pisau segala macam, kemudian ada jejak kaki, kemudian pintu jebol, oh ini terjadi dengan sendirinya. Kemudian apa? Oh ini mungkin mas-mas, uang-uang ini hilang dengan sendirinya, gitu aja. Gak ada, gak mungkin. Itu apa? Itu hatta fitrah juga demikian. Kita lagi berdiri rame-rame ngelihat misalnya ke satu tempat berdiri, kan kita sering berdiri segala macam. Atau dulu lah zaman kita baris berbaris, kemudian kita colek anak depan, kupingnya tep gini, dia nyari ke belakang, gini kan, dia bilang apa? Abang ya? Bukan abang ya? Terus dia tunjuk sampai ketemu pelakunya. Coba dia bilang, enggak ada, tadi kupingmu gerak sendiri. Kira-kira anak itu percaya enggak? Enggak percaya. Jadi kuping gerak sendiri aja, kesentuh sendiri itu enggak mungkin terjadi tanpa ada pelakunya. Maka gimana orang dewasa berpikir bahwasanya alam semesta terjadi dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya? Kenapa mata dua? Kebetulan. Coba lihat ya, pandangan orang-orang ateis. Mereka bilang apa? Kebetulan. Kenapa ini kebetulan? Kenapa kebetulan? Semua kebetulan. Dan itu apa? Gak masuk di akal dan fitrah seorang manusia. Itu gak masuk. Gak mungkin itu terjadi. Dengan kebetulan itu gak mungkin. Yang namanya kebetulan itu jarang. Yang namanya kebetulan itu apa? Jarang. Ya, misalnya kita ngelempar ke satu tempat, kena, kedua kena, ketiga kena, keempat kena, jago. Kita nendang bola gol terus jago. Bukan kebetulan. Tapi kalau sekali dari 1000 mungkin kebetulan. Nah, sekarang alam semesta ini kalau dibilang kebetulan, gak ada penciptanya, kata orang ateis, maka itu gak masuk di akal. Namanya kebetulan apa? Jarang terjadi. Tapi ini orang namanya normal, mata dua udah gitu. Mereka bilang apa? Kebetulan. Cobalah, ya. Yang punya kawan dokter segala macam tanya, saraf di mata itu serumit apa? Allah ciptakan jari. Kita memiliki sidik jari. Tidak ada yang sama. Kebetulan? Gak mungkin kebetulan. Itu gak mungkin kebetulan. Jadi akidah atau keyakinan bahwasanya ya tidak adanya Tuhan, tidak adanya Allah Azza wa Jalla dengan dalih semua ini kebetulan, ini nggak masuk di fitrah maupun akal sehat. Itu nggak masuk di akal sehat. Ya, karena apa? Tidak mungkin semua terjadi dengan kebetulan, nggak mungkin. Manusia yang meyakini adanya hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau ada, maka ada sebabnya. Kalau ada ini, maka ada sebabnya. Ya ada sebabnya. Oh iya, ini ini hal yang dibahas oleh Syekh Utsaimin. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dzakara Allah taala hadzal dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surati Tur. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalil akal ini dan hujjah atau burhan, penjelasan yang qat'i, yang pasti
pada surat At-Tur. Allah mengatakan apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya apa? Maksudnya mereka tuh diciptakan, adanya mereka itu dengan sendirinya gitu dong. Tiba-tiba langsung ada gitu. Am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Allah tanya dua hal. Apakah mereka itu ada dengan sendiri? Yang pertama. Yang kedua, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau dua-duanya nggak mungkin kita terjadi ada dengan sendirinya, dan nggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri, maka tidak ada kata lain kecuali apa? Ada penciptanya. Nah, penciptanya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Penciptanya itu adalah apa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini hal yang apa? Yang disepakati oleh manusia, kecuali orang-orang yang rusak ya. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang absolut. Enggak ada yang satu pasti benar, itu enggak ada. Semuanya relatif. Semuanya apa? Relatif. Nah, mereka bilang apa tadi? Semuanya relatif. Tidak ada suatu hal yang pasti benar, itu enggak ada. Itu enggak ada. Maka jawabannya gampang sekali. Nah, sekarang tanya kepada mereka, pendapat bahwasanya ada hal yang pasti benar itu salah atau benar? Mereka bilang apa? Salah. Berarti apa? Logika mereka itu bertentangan dengan pendapat mereka. Coba ini. Mereka bilang apa? Semuanya relatif. Tidak ada gini. Tidak ada satupun agama yang pasti benar. Mereka bilang kan? Ada. Apalagi ateis. Ateis mengatakan apa? Tidak ada agama. Enggak mempercayai adanya agama. Orang-orang liberal contohnya. Tidak ada agama yang pasti benar. Semuanya apa? Semuanya benar, tapi dengan cara masing-masing. Bukan Islam yang paling benar, nggak ada kata mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Islam mengaku benar, paling benar, salah atau benar? Mereka bilang apa? Salah. Sedangkan mereka bilang apa tadi? Mereka bilang tidak ada hal yang absolut, tidak ada yang pasti benar. Nah, berarti tidak ada yang pasti salah, ya kan? Tapi ketika orang mengatakan Islam adalah agama yang pasti benar, mereka apa? Bilang salah. Benar? Salah. Jadi jangan merasa benar sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka bilang apa? Jangan merasa benar sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau saya merasa bahwasanya saya pasti benar sendiri, merasa paling benar sendiri, Islam merasa paling benar sendiri, salah apa benar? Mereka bilang apa? Salah. Padahal mereka bilang apa? Jangan merasa benar sendiri. Berarti jangan merasa benar sendiri untuk orang lain, tapi untuk mereka nggak apa-apa. Mereka bilang demikian. Mereka merasa pendapat mereka yang paling benar, tapi orang jangan merasa apa? Benar sendiri. Ini apa? Ini yang Allah sebutkan logika dalam apa? Dalam membantah orang-orang yang mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya ketika Allah tadi mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata beliau, walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur fabalagha hadhihi al-ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun wa kana Jubair yawma idzin musyrikan qala kada qalbi ay yatir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Jubair bin Mut'im itu adalah orang musyrik, kemudian datang ke Nabi SAW, sama Nabi SAW dibacakan surat At-Tur sampai pada ayat yang ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya apa? Ada dengan sendirinya.
Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi mereka enggak meyakini hal tersebut. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Nah, ketika mendengar ini, apa kata Jubair bin Mut'im? Kana qalbi ayyatin. Hampir-hampir jantungku, hatiku ini terbang. Kenapa? Karena apa? Dia tuh nggak pernah mendengar logika seperti itu. Jadi gini, ada orang mengingkari adanya Allah. Allah mengatakan, oke, sekarang anggaplah Allah nggak ada, anggaplah tidak ada pencipta, anggaplah tidak ada sesembahan. Sekarang pertanyaannya, kamu ini ada, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kamu ini apakah ada dengan sendirinya? Yang pertama. Yang kedua, apakah kamu menciptakan dirimu sendiri? Yang ketiga, apakah kamu menciptakan langit dan bumi? Nah, sekarang ketika ditanya demikian, pasti jawaban pertama apa? Enggak. Jadi, apakah kamu ada dengan sendirinya? Jawabannya enggak. Apakah kamu menciptakan dirimu sendiri? Jawabannya enggak. Apakah kamu menciptakan langit dan bumi? Jawabannya enggak. Apakah kamu yang memiliki perbadaran langit dan bumi? Jawabannya enggak. Nah, kalau enggak semua, nah siapa yang menciptakan ini sendiri? Siapa yang menciptakan ini semua? Pasti ada zat yang menciptakan ini semua. Sebutlah siapapun namanya, tapi kita meyakini itu namanya apa? Allah Azza wa Jalla. Namanya apa? Allah Azza wa Jalla. Makanya semuanya itu meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Hatta Namrud, hatta Fir'aun di zaman sebelum Nabi Musa ya. Fir'aun itu kan julukan untuk penguasa Mesir. Yang bukan Fir'aun zaman Nabi Musa, ini zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan sama istri beliau, yaitu Sarah. Kemudian masuk ke wilayah Mesir. Nah, kemudian ini Raja Fir'aun ini, bukan Fir'aun Nabi Musa ya, Fir'aun ini, Raja Mesir, itu punya kelainan, bisa dibilang kelainan seksual. Dia itu suka sama istri orang. Jadi gini, dia tuh punya anak buah yang tugasnya nyari wanita-wanita cantik tapi statusnya masih sah jadi istri orang. Nah, akhirnya nyari ketemu Nabi Ibrahim dan Sarah. Nah, Sarah itu adalah wanita yang cantik sekali, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Cantik sekali. Kemudian pas Sarah, Fir'aun tadi nyuruh nyari yang dia itu istri orang. Nah, Nabi Ibrahim bilang kepada Sarah bahwasanya nanti kalau datang kemudian ke sana, kemudian ditanya siapa engkau dan siapa saya, katakan bahwasanya saya adalah saudaramu. Jangan bilang suami. Nah, apakah Nabi Ibrahim berbohong? Jawabannya enggak. Karena apa? Maksud Nabi Ibrahim apa? Maksud Nabi Ibrahim saudara seiman, saudara seagama. Enggak bohong, kan benar, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan? Jadi orang beriman itu apa? Saudara. Nah, kemudian tatkala dihadapkan, dibilang itu saudara. Nah, kemudian Sarah ditaruh di dalam ruangannya siapa? Fir'aun tersebut. Nabi Ibrahim disuruh tunggu di luar. Nabi Ibrahim sholat dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Nah, saking cantiknya itu semua tadi kelainan itu dia lupa. Jadi apa? Walaupun bukan istri orang, saking cantiknya tetap mau. Hukum masalah apa? Dia cuman pengen istri orang kok, yang seterusnya masih sah jadi istri orang. Tuh, bayangkannya kelainan seperti itu. Ya, tapi karena saking cantiknya Sarah, itu dia melupakan itu. Jadi pengen menggapai Sarah. Kemudian pas mau digapai, kemudian Sarah berdoa. Maka orang itu langsung, kalau bahasa kita stroke. Jadi semuanya kaku kecuali mulutnya saja. Kemudian dia nggak meyakini adanya pencipta, nggak meyakini ada Allah, nggak. Kemudian dia bilang di kondisi seperti itu, dia bilang kepada Sarah, tolong doakan kepada Tuhanmu. Karena apa? Akhirnya dia mengaku bahwasanya hanya Allah lah yang bisa melepaskan ini semua. Tuhanmu untuk melepaskan saya nggak akan mengulangi lagi. Didoakan sama Sarah, sembuh. Terus ngulang lagi.
Dia mau gapai lagi. Karena apa? Nggak tahan dengan apa? Kecantikan apa? Sarah. Yang kedua demikian. Sampai yang ketiga, akhirnya demikian juga sampai dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian dia bilang kepada tadi pasukan yang cari-cari tadi, kalian bukan bawa kepada saya itu manusia, ini syaitan katanya. Ini syaitan. Kenapa nggak bisa digapai? Masa saya mau gapai kemudian apa? Stroke. Kemudian kaku. Nah, kemudian apa? Sarah dilepas dan akhirnya Sarah diberi budak yang bernama Hajar. Dan Hajar itu adalah kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, istri kedua beliau. Kemudian dari Hajarlah lahir siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dari Sarah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi hatta orang-orang seperti tadi itu apa? Meyakini, udah kepepet, mereka cuma tahu, udah hanya Allah aja. Nah, suatu ketika itu temannya siapa? Ustaz Firanda pernah cerita, temannya beliau tuh sama kawan-kawannya itu lagi naik kapal liburan. Ya, naik kapal segala macam. Kemudian saat itu badai. Ini diantara itu ada yang ateis. Kemudian pas itu ya semuanya berdoa. Yang ateis doa juga, ikut doa. Karena apa? Karena fitrahnya ketika kondisi terdesak dia meyakini bahwasanya Allah itu apa? Allah itu ada. Sama kayak Firaun. Firaun datang gelem baru apa? Mengakui bahwasanya dia beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Dan itu secara apa? Secara akal ya, hal demikian itu suatu yang apa? Yang wadih, yang jelas. Karena secara akal itu nggak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Maka pola berpikir atau cara berpikir orang ateis jelas rusak. Jelas rusak. Nggak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Karena hal-hal kecil aja nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, ketika misalnya dia orang ateis misalnya, dia beli makanan, sate kambing misalnya, masuk ke rumah, dia ngekos bareng adiknya, abang adik berdua ngekos misalnya. Ya udah sate kambing masuk ke dalam rumah, dia taruh di meja makan, dia masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, sate kambingnya habis, tinggal cucuknya aja, tinggal lidinya aja. Kemudian dia pasti bilang apa? Kamu yang makan, bilang ke adiknya. Adiknya bilang enggak, ini apa? Termakan dengan sendirinya. Marah nggak dia? Marah lah. Jadi kalau cuma sekedar sate kambing aja nggak mungkin habis dengan sendirinya, nggak mungkin tidak ada pelakunya. Bagaimana dengan turunnya hujan, terciptanya ini, kemudian adanya gempa bumi, adanya tsunami, itu nggak mungkin semua terjadi dengan sendirinya. Oh, ini bergesernya lempeng bumi segala macam, yang geser siapa? Ujung-ujungnya apa? Sebutlah apapun itu, tapi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Itu adalah apa? Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian itu kan tadi yang fitrah, kemudian yang kedua adalah masalah akal. Yang ketiga, wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala fali annal kutuba as-samawiyyata kullaha tantiqu bidzalik. Dan sungguhnya dalil syariat adalah atas adanya Allah Azza wa Jalla, karena sungguhnya setiap kitab-kitab yang turun dari langit, dari Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim, Quran dan lain-lain yang memang kitab-kitab samawiyah yang Allah turunkan dari langit, itu semuanya itu berbicara tentang hal tersebut, tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Wa ma ja'at bihi minal ahkam al-adilah al-mutadamminah li masalihil khalq, dan apa yang datang padanya dari hukum-hukum yang adil yang mengandung maslahat-maslahat makhluk. Dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bi masalihi khalqihi. Itu menunjukkan hal itu datang dari Rabb yang maha bijaksana, yang maha mengetahui terhadap kemaslahatan apa? Makhluknya. Kemudian yang keempat, wa amma adillatul hissi. Adapun dalil panca indera tentang adanya Allah Azza wa Jalla maka dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama adalah annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'ina wa ghawthil makrubin ma yadullu dalalah qati'ah ala wujudihi ta'ala. Qala subhanahu wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Surah Al-Anbiya ayat 76. Wa qala ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Sisi pertama adalah bahwasanya kita mendengar dan menyaksikan ada orang-orang yang diijabahi doanya dan ditolong dari apa? Dari kesulitan.
Allah berfirman tentang Nabi ya Nuh alaihissalam, wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Dan Nuh tatkala dia menyeru berdoa kepada Allah azza wa jalla sebelumnya, maka Allah kabulkan. Juga Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian meminta kepada Rabb kalian, maka apa? Rabb kalian mengijabahi. Yang kita lihat bahwasanya apa? Kita menginginkan sesuatu, kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah kabulkan. Kita berdoa, Allah kabulkan. Kita berdoa apa? Allah kabulkan. Apalagi apa? Apalagi kita lihat bahwasanya apa? Hal-hal ini itu terjadi adanya keterkaitan antar manusia. Itu yang nyampaikan siapa? Banyak pasangan ya, istri itu pengen kali ya sate, misalnya sate Padang, pengen kali buah semangka segala macam. Nah, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Tiba-tiba suaminya pulang bawa hal itu. Cobalah tanya istri. Pasti ada momen-momen di mana istri itu pengen sesuatu, tapi dia malu ngomong, nggak ngomong atau segala macam. Tapi apa? Akhirnya suaminya Allah kasih taufik untuk bawa apa yang diinginkan istrinya. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang memberikan ya pengarahan kepada suami untuk membawakan apa yang diinginkan oleh istrinya? Ya Allah azza wa jalla. Itu hal yang sepertinya itu nggak kelihatan, tapi ya nggak kelihatan maksudnya keterkaitannya. Tapi kalau kita lihat itu apa? Ada keterkaitan antar keduanya. Seperti orang apa? Membutuhkan sesuatu, dia berdoa, Allah ijabahi. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan. Ya, dia telan ikan kan? Kemudian apa? Doa Allah kabulkan, dimuntahkan sama ikan. Ya, dimuntahkan sama ikan. Di antaranya apa? Di antaranya juga ya Sa'ad ibn Abi Waqqas tatkala berperang lawan Persia. Kemudian apa? Pas diserang, dikejar, Persia lari. Persia kemudian apa? Ke laut dan dia naik kapal ke sungai sungai yang lupa antara sungai merah atau apa segala macam, lupa. Itu kemudian mereka naik kapal semuanya, Sa'ad bin Waqqas itu nggak punya kapal segala macam, dia berdoa kepada Allah azza wa jalla supaya bisa tembus. Akhirnya apa? Kuda-kuda mereka bisa berjalan di atas air. Itu siapa yang ngasih? Allah azza wa jalla. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicampakkan ke dalam api, kemudian apa? Malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nanya, butuh apa? Saya bantu. Kata Nabi Ibrahim apa? Saya nggak butuh kepada siapapun, saya hanya kembali kepada Allah azza wa jalla. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu nggak butuh sama malaikat Jibril, butuh sama Allah azza wa jalla. Akhirnya apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Itu siapa yang buat api jadi dingin? Ya Allah azza wa jalla. Hal ini apa? Hal ini kalau kita lihat ini hukum alam, api membakar. Tapi Allah bisa rubah api menjadi dingin. Nah, sekarang siapa yang buat jadi dingin? Gak ada. Nabi Ibrahim tidak memiliki teori atau ilmu sains fisika segala macam yang membuat api menjadi dingin. Nabi Ibrahim nggak tahu. Cuman apa? Cuman beliau dibuka bajunya, dilempar, kemudian Allah jadikan api dingin. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut. Nabi Musa alaihissalam tatkala sudah ketemu sama pasukan pasukan Fir'aun. Kemudian di sana sudah sudah laut. Kemudian kata kaum beliau ya alaihissalam, innala mudrakun, kita ketangkep ini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita tangkap, karena sungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikanku petunjuk. Akhirnya apa? Wa wahayna ila Musa an yadrib bi asaqal bahr. Kami wahyukan pada Nabi Musa untuk pukul bahar, yaitu laut. Fanfaraqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut itu terbelah menjadi 12 belahan. Jadi 12 jalan. Dan masing-masing itu seperti taud, seperti gunung. Jadi air itu biasanya mengalir ke bawah atau mengalir seperti ini, tapi airnya malah mengalir ke atas seperti ini. Ke atas. Siapa yang buat? Allah azza wa jalla. Itu apa? Allah azza wa jalla. Nah, ini apa? Ini dalil apa? Dalil his. Nah, ini dalil apa? Dalil his. Azan.
Ya. Ini adalah apa? Ini adalah dalil his, yaitu dalil adanya apa? Adanya Allah Azza wa Jalla, dalil panca indera. Kita lihat sendiri. Ya, kita lihat apa? Sendiri. Ya. Walaupun kita kan nggak lihat langsung, iya, tapi Allah kabarkan hal itu pernah terjadi. Hal itu apa? Pernah apa? Pernah terjadi. Dan apa? Dan kita mengimani hal tersebut. Ini kita telah bahas ya rukun iman. Ya, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung 4 perkara, mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Kita sudah bahas dari 4 sisi, dari dalil fitrah, dalil akal, dalil syariat, dan dalil panca indera. Insyaallah pertemuan akan datang kita masuk tentang beriman kepada Allah atas perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan apa? Allah. Insyaallah pertemuan akan datang insyaallah. Kita rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.